Shalom, halo, apa kabar Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan? Saudara-saudara semua baik semuanya, halo. Sudah hampir 4 bulan kita nggak berjumpa lagi, selalu ibadah online, tapi tidak mengurangi kuasa Tuhan. Kita ada ibadah online pada pagi hari ini. Saudara yang kekasih, ingat kalau kita masih nafas, kita masih hidup, semua karena kebaikan Tuhan. Di masa pandemik ini, kasih Allah dinyatakan, dicurahkan kepada setiap kita. Kita diberi kesempatan untuk ibadah, untuk doa bersama, untuk bersama-sama memuji Tuhan, bersama dengan keluarga, agar satu pun tidak ada yang binasa. Amin. Mari saudara yang kekasih semuanya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua bangkit berdiri dan kita siapkan hati kita. Kita siapkan keberadaan kita. Setiap kita ibadah online, dimanapun saudara berada. Janganlah kita merasa bahwa ini hanya seperti kebiasaan saja, tidak. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan. Siapkan diri kita agar semuanya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih sayang-Mu hingga pada hari ini kami masih bisa beribadah walaupun online. Dimanapun kami berada, dimanapun suara ini diperdengarkan, kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan atas setiap kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, ampuni kekurangan kami, ampuni bila Kau dapati ada yang tidak berkenan atas diri kami. Terima kasih Tuhan. Izinkanlah pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Turunkan pengurapan atas setiap kami. Turunkan pengurapan-Mu atas para pelayan-Mu Tuhan. Hingga ibadah pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pujian kami sampai ke hadapan hadirat-Mu. Ini kami Tuhan, kami untuk rindu terus menjalin hubungan dengan Engkau. Kami rindu untuk terus ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk ibadah pada pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami buka ibadah ini. Haleluya, semua yang siap menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin, haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian syukur kita. Tiba saatnya kami mau berkumpul bersatu Tuhan, menaikkan pujian syukur kami hanya bagi Engkau Yesus. Sama-sama kita mau katakan, tiba saatnya Tuhan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara kami mau nyatakan Tuhan, keselamatan bagi Allah yang duduk
bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatanmu Tuhan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Biar segala pujian syukur kami Tuhan, kekuatan kami, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Salahkan haleluya. Amin. Haleluya. Masih semangat, saya yakin semuanya masih semangat. Amin. Amin. Kita naikkan sekali lagi pujian syukur untuk Tuhan. Kau gunung batu kami Tuhan, Kau kota benteng kami Yesus. Haleluya, Kaulah Yesus. Tuhan yang benar dalam hidup kami. Amin, Haleluya. Mari katakan sama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu Tuhan, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Sebab Kau jamin hidup kami Tuhan. Jamin hidupku. Amin. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan, Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, Tuhan, sampai selama-lamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal
Tuhan yang Katakan benar. semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya Yesus. Amin. Engkau Tuhan yang benar dalam hidup kami Amin, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman-Mu yang menjadikan kami kuat Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Amin. Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Terlalu banyak badai di hidup kami Tuhan, yang kami alami saat-saat ini Yesus. Dan mungkin kami sudah terlalu lelah untuk menghadapi kenyataan yang ada di depan mata kami Bapa. Tetapi kami ingat bahwa Engkau memberikan kekuatan kepada kami Amin. Yesus. Amin. Segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan Tuhan, kami dapat melaluinya hanya bersama dengan Engkau Bapa. Sebab Engkaulah perisai dalam hidup kami. Kami hidup hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Amin Tuhan. Biar pada pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita lebih lagi kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu kami naikkan pujian ini Tuhan. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri
akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Amin Yesus. Ku tenang sebab kau Allahku. Amin Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh ada Tuhan, semua itu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada ucapan selain terima kasih Tuhan yang kami panjatkan hanya kepadamu. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau buka pintu hati kami, pikiran kami, pendengaran kami Tuhan, supaya kami Tuhan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dapat itu kami jalankan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang udah Tuhan persiapkan untuk kami jemaat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan seorang murid yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Supaya firman itu Tuhan bertumbuh, berakar, bahkan berbuah yang manis di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih Tuhan Engkau ampuni segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak Tuhan di hadapan-Mu. Inilah Tuhan doa ucapan syukur kami. Kami sambut Tuhan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Amin. Saudara yang kasih, kita siapkan hati kita. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, sekalipun di tengah badai, Tuhan ada. Ku kan berdiri di tengah badai. Wih, keren saudara. Ya, kayak selancar yang selalu memakai badai untuk dia berolahraga dan menjadi sehat. Dan badai itu ada di tengah kehidupan kita. Nah saudara, baiklah sebelum kita sama-sama menikmati firman Tuhan, terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada adik-adik kita yang telah lulus. Ya, wow, selamat adik-adik semuanya, baik yang lulus SMP, SMA, university. Saudara yang kekasih, ujianmu telah berhasil. Dan baru sekali ini saya melihat bahwa pemberian piagam atau ijazah drive-thru. Nah saudara, setua begini saya baru ngelihat, aduh sampai saya kepengen ketawa. Ada mereka yang merayakan hore-hore sukacita bawa balon di mobil saat menerima ijazahnya. Nah itulah kita saudara, kita juga sedang diuji di akhir zaman ini. Nah baiklah, saya ucapkan selamat kepada adik-adik semuanya, kiranya berkat Tuhan melalui pengetahuan yang diberikan, yang telah kau pelajari, yang telah diuji dan menjadi lulus, bukan menjadi kesombongan kita, tetapi boleh menjadi berkat masa depanmu bagi bangsa, negara, gereja, dan keluarga. Tuhan memberkati dan sukses di dalam kamu menikmati selanjutnya untuk studi agar semuanya boleh berhasil. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Yuk kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu?
bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam perikopnya, yaitu di dalam 2 Korintus 13, yaitu nasihat-nasihat terakhir. Tadi di awal saya katakan bahwa anak-anak kita, adik-adik kita sudah melewati ujian-ujian dan mereka dengan sukacita menerima ijazah, mereka sukacita menerima piagam dan mereka lulus. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sekarang ini sedang diuji. Diuji dengan apa? Dengan situasi dan kondisi diperhadapkan kepada kita. Ya. Sekalipun kita hidup di dalam pengharapan kita kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, tetapi kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan yang harus kita jalankan. Ini kita, saudara. Lalu firman Tuhan ingatkan kepada kita, ujilah dirimu sendiri. Suratan Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus, jemaat di Korintus. Jemaat Korintus dengan kesombongannya yang selalu menganggap remeh gembalanya. Yang selalu menyepelekan atau memandang sebelah mata dengan penilaian yang kenapa saya bisa bilang demikian? Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 10. Ya, 2 Korintus 10. Yuk sama-sama kita baca. Sebab kata orang surat-suratnya, ya surat Paulus memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Ngeledek kan ini. Ya. Apa enak orang dikatakan demikian. Ya. Orang-orang Korintus menganggap remeh dengan kehadiran Rasul Paulus. Memang surat-surat yang ditulis tegas. Ujilah dirimu sendiri. Wah, ya, tegas. Kita nggak usah nguji orang lain. Kita nggak usah mengkritiki orang lain, mengkritisi sono, sini, sono. Tapi bagaimana dengan diri kita? Di suratan 2 Korintus 10 ayat yang pertama pun Petrus juga mengakui bahwa aku Paulus bukan Petrus. Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan muka. Tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Bukankah sekarang kita sedang masa pandemik, masa yang berjauhan, saudara. Ya, masa yang jaga jarak. Ya. Bukan dia tidak berani berjauhan, tetapi di sini dikatakan, aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku minta kepada kamu, janganlah kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanian dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di duniawi, ya. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat yang keempat dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus belak-belakan dia buka, ya, dengan tuntunan Roh Kudus dia tulis demikian, bahwa dia sangat mengasihi jemaat, bahwa dia sangat mengasihi kita semuanya, mengingatkan kepada setiap kita bahwa memang kami hidup dalam dunia, tapi kita tidak berjuang secara dunia, karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dahsyat, saudara. Senjata kami walaupun tidak kelihatan, tapi dilengkapi dengan kuasa Allah.
Bukankah yang lalu saya katakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu diberi kuasa. Sebagai senjata kita, kuasa Allah ini ada atas setiap kita. Tapi kenapa kita sering tidak menyadarinya? Coba saudara kita belajar menguji diri kita sendiri. Jangan seperti jemaat di Korintus. Selalu ngata-ngatai Paulus. Lu gak berani, tapi surat-surat lu tegas. Kalau ketemu, lu nya begini, gak berani ngomong. Ya. Tetapi dia punya hati yang sangat mengasihi. Coba kita belajar menguji diri kita sendiri. Yang sering kita lakukan, ya jujur-jujur aja, yang sering kita lakukan bahwa kita sering menguji diri orang lain. Sering kita mengkritisi orang lain. Coba kita tanya, apakah untungnya? Ya, kalau selalu kita mengkritisi, menguji orang lain. Apakah kita untung? Tapi firman pagi hari ini mengingatkan setiap kita. Sekalipun jarak berjauhan, seperti Rasul Paulus jarak berjauh. Kita tidak hanya menguji diri sendiri, tapi benar-benar kita mengoreksi diri sendiri. Kalau kita tidak uji diri kita sendiri, hidup ini ya monoton, ya begitu aja, begitu aja, begitu aja. Ya. Makanya seluruh firman yang ditulis itu sangat berguna untuk kita, ya, untuk menyatakan kesalahan kita, mendidik kita dalam kebenaran, ya. Supaya kita jangan menyeleweng ke kanan dan ke kiri, karena Tuhan ingin memberkati kita lewat firman-Nya. Sokrates pernah menulis bahwa hidup yang tidak diuji tidak layak untuk dihidupi. Nah, kalau pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita, ujilah dirimu sendiri. Coba kita lihat sekali lagi. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman ya, dengan situasi kondisi seperti ini? Selidiki dirimu. Apakah kamu tidak yakin bahwa dalam dirimu ada Kristus? Nah, bagaimana kita bisa menguji kita? Kalau dikatakan bahwa sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Kita senang bisa melihat anak-anak kita lulus ujian. Sebelumnya kita juga belajarin dia, kita suruh dididik dia dengan jarak jauh. Ya. Sekalipun di masa pandemik begini, di dalam ujian lewat media sosial itu, ya mungkin ada yang nyontek, yang mungkin ada tanya pakai WA. Ya. Tapi anak-anak belajar melewati ujian-ujian itu. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita, ujilah dirimu sendiri. Mengapa kita menguji diri sendiri? Ya. Supaya kita tahu apakah diri kita sudah benar ya, dengan standar firman Tuhan. Karena ada kemungkinan bahwa kita kira sudah baik, tapi ternyata kosong, ya nggak ada isinya. Kita kira kita sudah jalan benar, menurut penilaian kita, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan ini untuk menguji diri kita sendiri. Coba sekarang saudara batasi deh ya dengan kehidupan yang terbatas ini, coba batasi dulu. Apakah saya sudah menguji diri kita sendiri? Dan seperti apa kita menguji diri kita? Kalau pada pagi hari ini firman Tuhan memberi petunjuk kepada kita, dikatakan supaya kamu tetap tegak berdiri di dalam iman. Selidiki dirimu. Ya. Sebab kalau tidak demikian kamu tidak tahan uji.
Ini masih ada di depannya lagi saudara. Bagaimana nanti kita hidup di zaman new normal, kenormalan baru yang gak masuk akal, gak masuk normal. Kita harus anggap itu normal dan kita harus lakukan. Mau sampai kapan kita pakai masker? Aneh kayak ninja, dulu enggak. Ya. Karena virusnya masih ada, bukan selesai. Saya pernah katakan di khotbah yang sebelumnya bahwa kalau PSBB sudah enggak ada, ya, bahwa kalau sudah dibuka ya semuanya dibebaskan, bukan berarti coronanya, virus COVID-nya ini enggak ada, tetapi COVID-nya masih ada. Tetapi dengan protokol kesehatan kita dididik disiplin untuk berbenah diri, berbesi diri. Dulu enggak pernah didengungkan cuci tangan, ya. Enggak pernah didengungkan, dulu yang didengungkan oleh orang-orang tua kita cuci kaki, sekarang cuci tangan. Ya. Hidup bersih, jangan lupa pakai masker, kalau perlu keluar, enggak usah keluar. Bagi adik-adik di bawah 5 tahun enggak boleh keluar. Nah kayak saya sudah 60 lebih hampir 70, udah enggak boleh ke supermarket, enggak boleh kemana-mana. Dengan batasan-batasan seperti ini saudara. Biarlah kita pakai bagaimana untuk menguji diri kita. Tuhan izinkan semua ini terjadi. Lalu seperti apa kita menguji diri kita? Ya. Kalau kita melihat anak-anak kita, adik-adik kita dengan klasifikasinya ya. Yang tengah, yang atas, yang masih SD juga. Ya, mereka sepertinya berjuang mati-matian untuk ujian ini. Nah, seperti apa kita harus menguji diri kita? Saya mencatat bahwa poin yang pertama, seperti guru. Kita nguji diri kita seperti guru. Apa ini maksudnya? Nah, seperti guru, tatkala guru itu ngajar, tidak hanya cuma ngajar aja, ya, tapi ngajar itu juga diterapkan. Seperti guru tatkala menjaga, menguji seorang murid. Seperti guru menguji seorang murid. Bukan berarti gurunya enggak ada, saya katakan. Gurunya ada tapi gurunya diam. Tapi gurunya mengawasi. Seperti apa seorang guru menguji murid, yaitu tujuannya untuk supaya kita tahu sampai di mana kita mengajar, kita memantau dan daya meresapnya mereka sampai mana. Lalu kita terapkan kepada diri kita. Tujuannya hanya untuk melihat sejauh mana murid itu menerima. Apakah progresif, apakah monoton, apa ngerti, apa enggak. Diam itu ada 2, ngerti. Mungkin dia pendiam, enggak ngerti juga diam. Nah ini guru yang nguji. Nah itu seperti kita ngerti enggak di firman Tuhan, jangan cuma diam aja. Ya. Kalau enggak ngerti, banyak hamba-hamba Tuhan kita bisa tanya, mungkin saudara bisa telepon kami atau sekretariat di gereja, hamba-hamba Tuhan di GPA Keluarga Allah, ya. Siap untuk menjawab. Jangan diam aja, lalu kita jalan pada jalan yang salah. Kita uji diri kita seperti guru. Adakah kita mengawasi diri kita, menguji diri kita? Ngerti enggak sebenarnya firman ini? Kalau enggak ngerti nanya. Jangan enggak ngerti, ya udahlah. Ya, nanti aja. Nah, dengan segala kesibukan tergulung, akhirnya berjalan di dalam hal yang salah. Nah, kita cermati bahwa seperti apa menguji diri kita ini, poin pertama tadi saya katakan seperti guru yang sedang menguji muridnya. Ya, sehingga tahu ngerti apa enggak ngerti, lalu sampai di mana daya serapnya, ya, ataukah salah tafsir, ataukah enggak ngerti, ya, dan banyak hal. Jadi kita menguji diri kita menguji diri kita sendiri seperti guru. Lalu yang kedua, ya, kita menguji diri kita seperti seorang auditor. Ya.
Kalau di kantor biasanya setahun sekali atau setahun 2 kali kita panggil auditor untuk mengaudit. Ya, auditor mengaudit, memeriksa pembukuan kita. Jadi kalau auditor mengaudit tuh nggak cuma lihat, oh iya ya, udah, tidak. Auditor mengauditnya itu dengan teliti, periksain satu-satu. Oh ya, ini mana? Ini dari mana? Ya. Ini mana pengeluarannya? Ini pemasukannya bagaimana? Wah, ya. Jadi coba kita menguji diri kita dengan teliti. Ya. Adakah hidup kita sudah berbuah? Di gereja, di firman dibaca, untuk kita berubah, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Sudahkah buah roh itu nampak dalam kehidupan kita? Coba dengan teliti. Seperti auditor ini teliti, oh iya ya, saya ikut Tuhan udah 20 tahun, udah 10 tahun, udah tahun-tahun, tapi kenapa saya tetap begini terus? Saya kok gak mampu meninggalkan hal yang lama? Padahal di GPA Keluarga Allah didengungkan harus kembali menata ulang kehidupan kita. Kita udah ada di zaman akhir. Coba dengan teliti, adakah buah roh ini nampak dalam kehidupan kita? Adakah perubahan-perubahan? Ujilah dirimu. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Tatkala kita sedang menghadapi permasalahan, kita gugur lagi, jatuh lagi. Ya. Oleh sebab itu kita bangkit. Berapapun kali gagalnya, gak masalah. Asal kita bangkit lagi. Jangan setelah gagal, terpuruk, hilang. Waduh, iblis yang bersorak-sorai. Ya, bahwa misi dia berhasil. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus tetap tegak berdiri. Kita datang kembali kepada Tuhan, kita perbaiki. Ujilah dirimu. Ya, kalau kita tidak uji, kita tidak akan tahan uji. Kita enggak ngerti kualitas kita. Kita enggak ngerti lagi bahwa progres hidup kita berprogres, menanjak atau turun atau monoton. Kita enggak tahu. Nah, bagaimana menguji diri kita itu tadi saya katakan. Pertama ya seperti guru, kedua seperti auditor. Kita mengujinya dengan teliti, ya, dengan mengawasi kehidupan ini. Tidak diam-diam saja, udahlah pokoknya asal jalan begini, hidup aja hidup baik. Belum tentu saudara, baik di hadapan saudara, belum tentu baik di hadapan Tuhan. Standar ukuran adalah firman Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, ya, seperti apa kita menguji diri kita? Ya, seperti seorang hakim. Kalau kita lihat di televisi, hakim itu kalau nyecer pertanyaan ulang lagi, cecer terus. Perlunya apa? Apakah kita konsisten dengan jawaban itu? Atau pertama ditanya jawabnya A, yang kedua jawabnya B, yang ketiga jawabnya C. Berarti pelin-pelan. Enggak punya standar hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu uji diri kita seperti apa? Seperti kayak hakim, kita uji diri kita kayak hakim gitu. Tanya lagi, sudahkah aku benar-benar di hadapan Tuhan? Ya. Sudahkah aku benar-benar sesuai dengan standar firman Tuhan? Sudahkah aku benar-benar melayani yang benar? Sehingga tidak ada motivasi yang lain. Hanya satu, karena kita mengasihi Tuhan. Sudahkah ini benar-benar di dalam kehidupan kita yang harus kita tanyakan? Apakah kita murni di hadapan Tuhan? Sehingga kalau hakim itu nyecer terus tanya, menguji kita. Apakah perkataan kita itu benar? Yang memang benar. Kalau ditanya benar, ya jawabnya itu. Tanya kedua, ya itu lagi. Ketiga, ya itu lagi. Mau memang benar. Dengan standar
kebenaran akan firman Tuhan. Lalu kalau saya cermati bagaimana kita menguji diri kita seperti seorang adventure, seorang pengembara. Kawan saya ada itu, ya Robinson Telanumbawa apa itu, dia adventurer. Ya, seperti itu, kalau seorang adventure, seorang pengembara, tatkala dia melihat gunungnya bagus dari jauh, wih gunungnya bagus, sudah cukup puas. Enggak, saudara lihat aja di Metro TV, TV One juga ada, ya, di TV-TV swasta. Bagaimana seorang adventure, kalau dia lihat, wah ini bagus, wah ini lembah bagus, wah ini curam, wah curamnya sampai bagaimana, wih ternyata keren, walaupun curam, wih keren, begitu sampai, waduh ombaknya bagus, pemandangannya bagus. Jadi bagaimana kita menguji diri kita, tidak hanya kita mengkritisi orang saja. Ya, terkadang dalam ujian ini kita suka memanfaatkan rasio kita, ya, dengan memakai rasionalisasi kita, ditambah spiritualisasi kita. Gimana caranya Bu? Iya, sepertinya nih, aduh Tuhan suruh saya, gerakan saya memberi sesuatu kepada orang itu. Lalu kita jawab lagi, ya, kita jawab lagi, kita katakan, Tuhan kan tahu sekarang kan masa pandemik ini, ya, penghasilan kurang. Jadi diputar secara rasio lagi. Ya. Hati ini ya terkadang licik, nanti dah kita baca firman Tuhan. Padahal Tuhan diingatkan. Ya. Lalu kita dengan spiritualisasi kita apa? Misalkan Tuhan katakan, ayo ikut pelayanan. Tuhan kan tahu, saya kan repot. Ya. Suara saya juga fales. Lah pelayanan kan banyak, gak mesti harus tampil di depan, harus menjadi singer atau worship leader. Ya. Menjadi pendoa adalah pelayan juga walaupun di balik layar. Kalau kita bisa melayani di keluarga, melayani anak-anak dengan baik, melayani suami dengan baik, itu juga pelayanan di mana kita ada juga itu pelayanan. Dan nama Tuhan yang dimuliakan. Bagaimana kita harus berada di mana Tuhan taruhkan. Jangan saudara pikir, aku kan repot. Ya, sudahlah, yang melayani kan sudah banyak, gak usah. Jadi bukan hanya dilihat kan gereja udah maju, gereja udah banyak pelayan. Tidak hanya kita lihat dari jauh, itu cara nguji diri kita. Kita tidak lihat hanya jarak jauh, gereja udah maju, gereja sekarang udah bagus, udahlah gak usah lagi. Ya, tidak, tapi kita harus in charge, kita harus bersama-sama, kita harus mengambil bagian. Ya, jadi jangan dikelabuhi dengan rasio kita, dengan suara hati yang tidak kita serahkan kepada Tuhan, tidak menyerahkan, tidak mempersilahkan Roh Kudus yang menguasai. Oleh sebab itu Amsal katakan, jagalah hatimu. Kalau hati ini saudara, ya, tidak benar-benar dikuasai oleh firman, lalu kita katakan ngapain sih? Ya udah, gereja udah bagus, pelayan udah banyak, dari jarak jauh saudara lihat. Tetapi kalau saudara punya hati, menguji diri dia, tidak, itu boleh menjadi bagian. Ya. Memiliki self belonging, ya, itu gereja saya, itu rumah saya, ya, itu tempat ibadah saya, harus bersih, harus bagus. Ya. Jadi kita masuk di dalam pelayanan, itu masuk dan kita berada dan bersama-sama kita memiliki. Ini nguji diri kita, sudahkah kita sampai situ? Dikatakan kalau kita tidak tegak berdiri dalam iman kita untuk melakukan firman, kita akan tidak tahan uji dengan ujian-ujian yang lain yang menimpa pribadi, keluarga, ya, atau kita nanti juga akhirnya keserupaan dengan Tuhan itu pudar. Ya. Kita nggak sanggup lagi untuk menjadi serupa
dengan Tuhan. Padahal didengungkan di akhir zaman ini perlunya kita reimagine, kita mempunyai imajinasi kita untuk serupa dengan Tuhan. Menata ulang kembali. Tuhan begitu baik. Memberi kesempatan kita sekian panjangnya 4 bulan ini untuk kita ada di dalam rumah dengan jaga jarak. Dan selanjutnya tetap pakai masker, tetap disiplin. Selanjutnya melatih kebersihan untuk kita berbenah diri, membersihkan hati, sikap kita. Kenapa? Karena Tuhan hendak datang. Mungkin saudara katakan dari dulu ngomong Tuhan datang, dari dulu ngomong akhir zaman. Betul ya. Nah, zaman ini bukan berarti periode, zaman ini bukan berarti era saja, zaman ini bukan berarti sebuah episode, tidak. Zaman ini juga menyangkut paradigma atau pola pikir kita, zaman ini juga menyangkut gaya hidup kita, dan zaman ini juga menyangkut gairah hidup kita. Coba 3 hal ini. Dikatakan ini akhir zaman, betul. Bagaimana kita harus merubah paradigma kita, berpikir, cara pikir, pola pikir kita. Ini akhir zaman. Jadi akhir zaman bukan dihitung dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 1000 tahun. Tidak hanya itu aja. Jadi akhir zaman dikatakan zaman tidak hanya cuma era, episode, atau periode saja. Tetapi bagaimana pola pikir ini, paradigma ini. Yang terus mengikuti dengan zaman ini yang demikian berubah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kepada kita ya, bahwa ujilah dirimu. Sama-sama kita katakan, ujilah dirimu. 2, 3. Ujilah dirimu sendiri. Bukan kita terus mengkritisi orang lain. Tetapi coba ambil kesempatan untuk menguji diri kita sendiri. Lalu yang kelima, seperti apa kita menguji diri kita? Saya percaya saudara pernah ke showroom mobil. Atau kalau ada pameran-pameran banyak mobil yang dipamerkan. Lalu kita lihat mobil kita. Kita lihat mobilnya. Kita lihat interiornya. Wih bagus ya. Lalu kita duduk. Wah bagus banget. Nyus gitu ya. Empuk. Lalu kita lihat. Waduh mobilnya canggih. Bisa ngomong. Kalau bensin habis bisa ngomong. Sekarang mobil macam-macam saudara. Sekarang kalau mobil nggak usah tinggal starter begini, enggak, pencet, nyet, gitu, langsung mesin hidup. Jadi terus bergulir dengan kemajuan-kemajuan. Lalu bagaimana cara menguji diri kita, yang tadi saya katakan seperti kalau kita ada di showroom, tidak hanya cuma kita ngelihat aja, itu belum pas, baru sekian %. Tapi bagaimana? Lalu diberi kesempatan, ayo Pak, beli Pak, ini mobil bagus Pak. Saudara tidak hanya percaya begitu saja dengan penampilan yang keren, yang hebat, yang diceritakan oleh salesnya begini dan begitu. Tapi pasti saudara ngomong, boleh enggak saya test drive? Nah, yang kelima, bagaimana kita menguji? Kita test drive. Ya. Kita uji di jalan. Oh silakan saja. Langsung dipersilakan, ini siapa mobilnya? Begitu di test drive, dibawa mobil kencang, ada lubang, jegrek gitu. Wah begitu jegrek ada lubang, jebret gitu. Wah kelihatannya empuk ya. Padahal kalau mobil bagus itu begitu ada lubang cuman nyus gitu doang, kagak berasa. Ini sama juga kayak gua naik bajai. Nah bagaimana saudara mau ngetes drive, mau dikatakan ini mobil bagus sedunia. Jangankan sedunia, di gereja aja saudara kalau sedang dites, diuji, udah tersinggung sama teman-teman, tersinggung, ngambek. Boro-boro di dunia yang ngetes diuji, di test drive sama Tuhan diuji. Gimana cara nguji kita? Apakah kita masih cepat tersinggungan? Apakah kita masih
malas-malasan, apakah kita masih kena sedikit marah apapun, itu kalau saudara masih begitu, udah gak zamannya lagi saudara. Ya, saudara akan tertinggal. Sekarang udah new normal, udah gak ada begitu-begituan lagi. Bagaimana kita menguji diri kita? Ya, kalau tadi saya umpamakan seperti kita sedang test drive dengan menguji mobil itu sampai di mana kecanggihannya. Apa yang ngomongin itu benar? Ya. Jadi jangan saudara berpikir, iya gue udah puluhan tahun tapi hidup gue begini-begini aja kagak berubah. Tuhan Yesus tuh katakan gak berubah. Tuhan Yesus gak berubah, kasihnya, kuasanya gak berubah. Tapi kita harus berubah. Janganlah kamu kembali serupa dengan dunia. Ketinggalan, kalau kita gak bisa mengejar ke depan ini sudah larinya cepat saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita. Ujilah dirimu. Mengapa kita harus uji? Kita buka di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9 ya, sampai ke-14. Saya akan bacakan ayat 9, nanti kita bergantian. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Demikian orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan. Semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Semua kita katakan, amin. Nah saudara yang kekasih, mengapa kita harus menguji hati kita sendiri? Dikatakan bahwa betapa liciknya hati itu, lebih licik daripada segala sesuatu. Kalau tadi saya sudah uraikan bagaimana kita menguji diri kita sendiri. Seperti seorang guru, seperti seorang hakim, seperti auditor, seperti pengembara, seperti orang yang ngetes drive. Banyak contohnya lagi. Mengapa? Karena liciknya hati ini. Oleh sebab itu Tuhan mau kita murni, Tuhan mau kita sejati di dalam Tuhan. Tuhan izinkan masalah itu datang. Itulah ujian kita. Bagaimana kita cara menghadapi masalah, bagaimana kita menyikapi masalah. Kembali lagi kepada diri kita. Itu adalah ujian-ujian kita yang Tuhan izinkan. Lalu dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tujuan Tuhan menguji kita dan ujilah diri sendiri. Ini kalau kita melihat anak-anak kita, adik-adik kita setelah diuji, tujuannya hanya ijazah kelulusannya untuk dia bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah di sini dikatakan, aku Tuhan menyelidiki hatimu, menguji batinmu. Untuk apa? Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dia baik, selalu beritahukan terlebih dahulu.
Makanya dikatakan ujilah dirimu, apa kamu tetap tegak iman kamu kepada Tuhan. Kalau kamu tidak tegak, kamu gak akan tahan uji. Maka itu saudara, tegaklah. Sekalipun kita ibadah online, kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Bahkan kita lebih rapat lagi, bahkan kita lebih sering lagi berdoa, bahkan kita lebih mengoreksi diri kita untuk kita tidak kembali kepada hal-hal yang lama. Di dalam masa pandemik ini saudara, kita tidak bisa kembali ke hal-hal yang lama. Mana sekarang gak ada orang kondangan, ya, dilarang berkerumun. Kenapa? Karena virus corona ini masih ada di mana-mana. Bahkan kalau saudara melihat tingkat positif sekarang udah jadi ribuan. Sudah menjadi 41.000 untuk di Indonesia saudara. Yang meninggal sekarang tambah banyak lagi. Nah, bagaimana kalau kita tidak menguji diri kita? Amin, Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan. Ya, di sini juga dikatakan bahwa pengharapan Israel adalah Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Sekalipun kita hidup di dalam pengharapan, yang tadi saya katakan, tetapi hari ke hari kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan. Benar enggak? Sekalipun kita hidup di dalam pengharapan, yes, kita tidak menyangka, kita tetap hidup berpengharapan dengan Tuhan, punya iman, tegak di dalam iman. Tapi kita dihadapkan dengan sebuah kenyataan dari hari ke hari. Tiap hari kita diperhadapkan dengan kenyataan. Bukankah ini menguji diri kita? Bagaimana kita menyikapi keadaan yang sedang kita hadapi? Bagaimana kita mau pola pikir kita. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa zaman tidak hanya era, periode, episode, ya, tetapi zaman itu dikatakan juga dengan bagaimana pola pikir kita, paradigma kita, bagaimana pola hidup kita, bagaimana gaya hidup kita, ya, bagaimana gairah hidup kita. Tidak seperti dulu lagi. Kita harus siap-siap ke depannya. Kita hidup di era new normal. Di era new normal, di era normal baru. Ya mau gak mau, ya sudah itu yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu saya tadi katakan bahwa sekalipun kita hidup di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, tapi tiap harinya kita dihadapkan dengan kenyataan. Kalau kita tidak menguji diri kita dengan standar firman Tuhan, kita tidak akan tahan uji. Dan kita akan terlibas habis dengan segala kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini. Yang daya pikat, daya tariknya lebih hebat. Tegaklah saudara dalam Tuhan. Tegaklah di dalam iman kita kepada Tuhan. Jangan goyah sedikit pun. Ya. Dikatakan bahwa sekalipun pengharapan Israel adalah Tuhan, semua orang meninggalkan Tuhan akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Tetapi di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa, baca bersama-sama, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Kalau mungkin saudara katakan, aku hari ini gak sakit, tapi hatimu setelah diuji, aduh Tuhan, sakit. Jiwamu sakit. Dan kalau pagi hari ini firman datang, setelah kita menguji diri kita, sembuhkan aku ya Tuhan. Mau saudara? Sembuhkan aku ya Tuhan. Dengan yakin dan percaya katakan, aku akan sembuh. Karena itu kita berterima kasih kepada Tuhan. Buat firman pagi hari ini yang mengingatkan kita, ujilah aku Tuhan. Ujilah diriku. Diri kita sendiri. Gak usah kita mengkritisi, menguji orang lain. Sembuhkan aku ya Tuhan. Maka aku akan sembuh. Saudara yang kekasih dimanapun saudara berada. Yang mendengarkan berita di online ini.
Saudara katakan tetap tadi firman tadi bahwa dikatakan selamatkan aku ya Tuhan. Maka aku akan selamat. Saudara, sekarang kalau saudara WA atau ketemu orang, semoga sehat-sehat ya. Dulu mah gak ada saudara. Yo sampai ketemu lagi ya, paling kita ngomong Tuhan berkati. Tapi sekarang salam sehat selalu, salam sehat bahagia, biarlah semua sehat. Jadi kata sehat ini didengungkan supaya kita selamat. Pagi hari ini, dimanapun kita berada, dimanapun saudara sedang mendengarkan suara Tuhan yang datang pada pagi hari ini, ujilah diriku, diri sendiri. Apakah aku tetap tegak dengan iman kepada Tuhan? Dan sama-sama kita katakan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Lalu katakan, selamatkan aku ya Tuhan, maka aku akan selamat. Amin. Sebab Engkaulah kepujianku. Amin saudara. Beri kesempatan untuk Tuhan bekerja dalam hatimu. Pagi hari ini biarlah Roh Kudus bekerja atas setiap kita. Kita katakan kepada Tuhan, sembuhkan aku Tuhan, selamatkan aku. Saya yakin dan percaya, di mana suara ini saudara dengar, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara akan sembuh dan tidak ada obat satupun yang bisa menyembuhkan luka hati, luka batin. Tapi bila kita mau menurut firman Tuhan, mengampuni, memaafkan, memberkati, yang menjadi standar hidup kita sampai Tuhan panggil yang kedua kali. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah pagi hari ini kita boleh melakukan firman Tuhan bersama-sama, menguji diri kita sampai di mana kita ada, di tahap yang mana. Dan saya percaya Roh Kudus bekerja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu yang telah datang kepada kami. Mengingatkan kepada setiap kami untuk menguji diri kami sendiri. Ampuni Tuhan, kami lebih banyak mengkritisi atau melihat atau mengkritik orang. Kami sering tidak menguji diri kami sendiri. Kami sering tidak menguji hati kami sendiri. Tetapi kami sering menuruti nafsu hati yang salah. Sehingga menghambat untuk menjadi keserupaan dengan Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami angkat tangan ke hadapan-Mu, datanglah di hati kami Yesus. Kuatkan, sembuhkan, selamatkan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami ingin tetap tegak di dalam iman. Dan kami percaya kalau Engkau sedang menyelidiki setiap hati kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah kami memiliki hati yang rela untuk dibentuk Tuhan, meninggalkan kehidupan lama yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan, bahwa Kristus ada di dalam diri kami lebih besar dari segala apapun juga. Kami percaya Tuhan, karena kalau kami tidak melakukan firman-Mu Tuhan, kami tidak akan tahan uji. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Sembuhkan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan lawat Tuhan. Dan kami percaya yang sakit jasmani Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan. Yang dalam permasalahan Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Kami tahu Tuhan permasalahan ini Kau izinkan untuk menguji diri kami sendiri. Apakah kami tetap tegak di dalam iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Berkati saudara-saudara kami semuanya yang sedang ibadah online di rumah masing-masing.
Berkati Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Berkati satu persatu, tolong di dalam segala permasalahannya. Tolong untuk biaya pendidikan anak-anak kita. Kami bersyukur, berterima kasih anak-anak boleh lulus Tuhan. Tapi Engkau juga buka jalan untuk studi kelanjutannya Tuhan, untuk pendidikan kelanjutannya. Kami percaya Tuhan, masa depan sungguh ada di dalam anak-anak kami kepadamu. Ampuni Tuhan, bila Kau dapati ada yang tidak berkenan, kuduskan dan bersihkan Bapa, sehingga kami boleh kuat, tegak di dalam Engkau. Terima kasih, turunkan tanganmu. Sekarang ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami terima berkat-Mu. Terima kasih kami terima kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan Kau mengingatkan kami. Tuhan terima kasih Roh Kudus Engkau menginsyafkan kami. Terima kasih Engkau memberitahukan kepada kami. Engkau mendidik kami, Engkau mengajar kami dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Hamba-Mu selesai berbicara, tapi suara Roh Kudus tetap mendengung pada setiap hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau sudah membersihkan hati kami, Engkau mengubah pola pikir kami Tuhan. Engkau mengubah gaya hidup kami, Engkau yang memberikan gairah semangat kami untuk tetap terus ada di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meteraikan firman-Mu, haleluya. Semua kita katakan, amin. Haleluya, Tuhan memberkati. Saya percaya pagi hari ini, kalau kita memiliki hati yang rela untuk dibentuk Tuhan, dengan rasa ucapan syukur, saudara akan berubah dan harus berubah. Sehingga benar-benar dengan ujian-ujian yang Tuhan izinkan, membawa kebaikan, kita boleh naik tingkat, go to the next level, ya, sampai Tuhan Yesus datang. Saudara yang kekasih, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersyafaat, kita berdoa bagi bangsa kita bersatu hati, biarlah kiranya kuasa Tuhan turun, kemurahan hati Tuhan turun atas Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kami ada di Indonesia. Dan kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada kuartal kedua ini diproyeksikan minus 3,1% dikarenakan kebijakan PSBB yang diberlakukan di banyak daerah. Berkatilah Tuhan ekonomi Indonesia agar pada kuartal ketiga nanti bisa mendekati 0% agar Indonesia terhindar dari resesi ekonomi. Terima kasih Tuhan, kami satukan hati. Kami berdoa juga untuk PT Bio Farma BUMN yang pada Juli mendatang akan melakukan uji klinis untuk vaksin COVID-19. Berkatilah Tuhan, agar dalam uji klinis selama 6 bulan nanti hasilnya bisa dinyatakan sempurna. Sehingga awal 2021 sudah bisa diproduksi massal dan diberikan kepada masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan untuk kasus positif yang semakin terus bertambah Tuhan, yang menandakan penularan COVID-19 ini di tengah masyarakat terus terjadi. Tuhan berikanlah hati taat kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Selamatkan Indonesia Tuhan. Kemurahan hati-Mu Tuhan untuk Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan mengucap syukur kepada pasien yang sudah sembuh Tuhan. Kami mengucap syukur yang sembuh lebih banyak dari yang meninggal. Tambahkan lagi Tuhan bilangan orang yang sehat. Supaya Tuhan nama-Mu dimuliakan dan mereka boleh menemukan kehidupan yang sejati dan diselamatkan Tuhan. Kau izinkan semuanya ini. Kami juga berdoa Tuhan supaya tidak terjadi gelombang COVID-19 yang kedua Tuhan di Indonesia. Dengan adanya pelonggaran kebijakan yang dilakukan pemerintah. Berkati ya Tuhan agar kebijakan yang dilakukan setidaknya bisa bermitigasi dampaknya sehingga perekonomian di kuartal 3 dan 4 bisa lebih baik lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini untuk mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan hoax secara masif dan sistemik,
maupun pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh tertentu. Tolong Tuhan pemerintah kami Tuhan, agar Indonesia dapat melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan aman dan terkendali. Batalkan segala niat rencana orang jahat Tuhan. Batalkan segala hal yang tidak Engkau berkenan Tuhan atas Indonesia. Berkatilah juga Tuhan para medis, perawat, tenaga medis, sukarelawan yang bertugas di seluruh Indonesia dalam menangani Tuhan mereka yang ODP, PDP dan pasien positif, agar mereka tetap semangat, sehat dan tidak tertular virus corona. Kami juga berdoa untuk OTG Tuhan, orang yang tanpa gejala. Oh Tuhan, Engkau sanggup mengubahkannya Tuhan, menyadarkan mereka, menyembuhkan mereka, sehingga mereka tidak tertular dan menularkan lagi Tuhan. Mohonlah Tuhan kiranya belas kasihan-Mu untuk Indonesia ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh saudara-saudara yang mendengarkan ibadah online ini Tuhan, berkati dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur terima kasih untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang sudah lulus, dan kami percaya Tuhan, biarlah biaya pendidikan lanjutannya Engkau cukupkan dan sediakan Bapa. Terima kasih Kau Allah Yehova Jireh. Dan kami berdoa untuk seluruh Tuhan saudara-saudara kami yang sedang ibadah online dimanapun mereka berada, ibadah offline juga dimanapun mereka berada. Turunkan berkat-Mu atas semua mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dengan waktunya Tuhan, kami boleh kembali ibadah bersama-sama Tuhan. Bersama-sama berjumpa dengan teman-teman, sekalipun kami harus berjarak Tuhan. Sekalipun dengan tata aturan yang baru, dengan protokol kesehatan Tuhan. Dan tuntun kami untuk memasuki new normal ini Bapa. Terima kasih Tuhan, segala paradigma pikiran kami ini kuasai Tuhan, sehingga kami tidak salah di hadapan-Mu. Berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan. Berkati Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa buka tingkap-tingkap surga-Mu yang tidak pernah kekurangan Tuhan. Kau curahkan berkat-Mu berlimpah bagi setiap kami Bapa. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda Tuhan, karena ini janji firman-Mu. Mereka akan menuai apa yang mereka tabur, bahkan berlipat kali ganda, multiplikasi. Berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan. Berkati Tuhan dalam rencana pembangunan yang sudah selesai, renovasi ini Bapak. Berkati ya Bapak. Segala biaya-biaya yang masih dibutuhkan, mari kami Engkau tolong Bapak, karena kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan, yang mengalir atas setiap kami Tuhan dengan cara-Mu yang hebat. Sekalipun di tengah badai, tetapi Tuhan ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menutup ibadah ini dan kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kembalilah saudara-saudara yang kekasih ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan berikan damai sejahtera. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kita pakai masker, tetap kita disiplin taati protokol kesehatan. Tuhan berkati. Shalom. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini
Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. GPIA Keluarga Allah, we are family.